Moncrot tenan Kang Mas, sepertinya kisah finalis dan Yamaha bakal berakhir. Karena begini Cak, yang terbaru yang IWB bisa share ke sampean semuanya, yang paling fresh saat ini ada kabar terbaru bahwa disinyalir Yamaha sudah menutup pintu bagi Maverick Viñales. Ini kabar terbaru dan tentu saja semuanya hanya isu ya. Ini kabar pun kabar isu karena belum ada konfirmasi resmi dari Yamaha tentang ini. Tapi yang jelas Kang Mas, beberapa media luar negeri sudah memberikan semacam berita yang menurut IWB mengindikasikan bahwa Yamaha sepertinya masih sulit untuk menerima permintaan maaf dari Viñales. Memang mungkin mereka menerima Cak, tapi kalau untuk kembali lagi ada pertimbangan yang sangat berat di sana. Karena kenapa? Yamaha sepertinya memandang bahwa buat apa kembali lagi? Karena bagaimanapun tidak ada advantage buat mereka, tidak ada keuntungan, justru akan memberikan disadvantage. Apa itu? Yang jelas akan bisa ngerecokin perjuangan Fabio Quartararo yang sedang berjuang untuk meraih juara dunia 2021. Karena kita tahu kan, sampai tahu kan bahwa secara potensi pembalap ini Viñales ini luar biasa. Potensinya luar biasa jika mendapatkan motor yang kencang, motor yang benar, secara feeling bagus. Salah satu yang akan membuat Fabio kesulitan tentu saja adalah Viñales. Kemarin ada komen tuh, Cak WP ya buat apa Yamaha harus melakukan A, B, C dan sebagainya. Padahal kan ini akan merugikan Yamaha sendiri, konstruktor dan lain sebagainya kan akan berpengaruh. Tapi Cak, yang menjadi poin penting adalah titel juara dunia. Jadi yang saat ini menjadi bidikan utama dan paling bergengsi adalah titel juara dunia rider. Ini yang sedang diburu dan mayoritas pembalap memburu itu, bukan yang konstruktor, bukan yang tim dan lain sebagainya. Jadi sama harus tahu ini bagaimana strategi sebuah pabrikan mengarah ke sana. Nah, jadi Kang Mas, kita menyambung kembali kepada potensi Viñales. Jadi dari beberapa informasi yang dikumpulkan, sepertinya memang Yamaha tidak akan menggunakan Maverick Viñales lagi pada sisa musim, seperti demikian, walaupun belum ada konfirmasi. Jadi kenapa kita katakan demikian? Karena ada beberapa informasi dan rumor yang mengatakan bahwa Yamaha saat ini sedang menyeting strategi untuk mengganti posisi Viñales nanti waktu di Silverstone dan juga Aragon. Jadi kalau tidak salah Cak, jika tidak meleset Kang Mas, ini kan namanya rumor ya. Yamaha sedang menyiapkan Dixon yang pertama, yang kedua Cal Crutchlow yang pasti. Tapi sekali lagi ini semuanya masih rumor dan masih belum diputuskan siapa pengganti Viñales nanti. Namun yang jelas dari informasi yang cukup kuat, Yamaha tidak akan menggunakan Viñales lagi di Silverstone ataupun di Aragon. Dua serian aja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa sepertinya memang sudah ada antipati dari pabrikan Yamaha kepada Viñales. Sebenarnya ini juga merupakan kondisi menyenangkan buat Aprilia. Karena kenapa? Selama ini Aprilia tidak pernah mendapatkan pembalap yang benar-benar bagus Cak. Ini seperti mendapatkan durian runtuh, sebab kita tahu bahwa Viñales tidak pernah dalam sejarahnya memilih pabrikan atau tim yang kurang cemerlang, pabrikan yang kurang kompetitif. Dan saat ini dengan kondisi yang kita katakan memang friksi, ada friksi yang luar biasa ini, Viñales hanya ingin hengkang dari Yamaha. Itu yang kita lihat. Sebenarnya kalau kita melihat dari story, performa saat Yamaha luar biasa berkat Fabio Quartararo, tapi kita harus fair katakan, dari sejarahnya sejak 2015 terakhir Yamaha juara dunia lewat Lorenzo yang penuh kontroversi karena ada semacam entahlah yang kerjasama dengan Spanyol ya, Spanyol rider, dan Rossi pada saat itu seharusnya menjadi juara dunia karena beberapa alasan tertentu yang membuat salah satunya adalah Lorenzo juara dunia. Tapi setelah itu ya terakhir Yamaha juara dan hingga saat ini belum sama sekali juara. Jadi sudah 5 tahun dan ini yang membuat Viñales memang terkesan seperti benar-benar udah lelah Cak. Viñales itu mengatakan bahwa dia sudah memberikan masukan Yamaha mengenai apapun kondisinya, baik Valentino Rossi dan juga Viñales. Dan dilalah tiba-tiba ada bocah ajaib datang. Bocah ajaib itu Fabio Quartararo yang memang cocok, Cak. Jadi Quartararo ini menurut IWB memang cocok klop dengan Yamaha. Itu yang memang sangat spesial. Makanya IWB katakan bahwa harus Yamaha menjaga Fabio. Jangan sampai kena iming-iming duit nih, ya Quartararo dibajak oleh tim lain ya. Itu yang akan membuat celaka bagi Yamaha pastinya. Karena kita tahu bahwa selain Fabio, semuanya benar-benar kedodoran. Kesulitan Cak, itu yang menjadi dasar kenapa sepertinya Viñales klimaks ya, akumulatif dari tahun ke tahun, inkonsistensi dari M1 Road dari Viñales sehingga Viñales akhirnya hengkang dengan meninggalkan nilai kontrak yang luar biasa. Nilai kontraknya kan gede banget, kalau nggak salah 100 berapa, 11 miliar apa 171 miliar ya per tahunnya. Itu ditinggalkan oleh Viñales dan gabung dengan Aprilia yang notabene adalah tim yang tidak kompetitif lah, tim gurem lah kasarnya. Tapi Viñales mau ke sana dan konon kabarnya Cak, gajinya pun kecil. Rumor-rumornya gajinya kecil, 1 hingga 2 juta, di mana Yamaha membayar hingga 7 juta per tahun.
Sementara untuk Aprilia ini di antara 1 hingga 2 juta. Ini sih memang belum ada verifikasi yang jelas, karena ini semuanya rumor. Apapun itu, yang pasti Cak, update IWB yang terbaru adalah Yamaha disinyalir tidak akan menggunakan Vinyales pada balap Silverstone dan juga Aragon. Ini update yang terbaru. Apakah nanti ada perubahan? Ya kita lihat saja apakah ada diplomasi dan negosiasi sehingga akhirnya Yamaha luluh atau berubah pikiran, kita nggak tahu. Yang jelas dari update video sekarang ini, IWB katakan Aragon dan juga Silverstone tidak ada Vinyales. Setelahnya ya sepertinya kok logis ya. Kalau semakin ke sana ya pastinya semakin nggak mungkin ya gabung kalau sudah Silverstone dan juga Aragon dicoret, ya pastinya agak susah ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ada informasi kasakusuk yang paling hot di mana Petronas ya, setelah sama tahu kan hengkang. Petronas ini memang kalau kita lihat sejarahnya dari kasakusuk beredar kenapa Petronas meninggalkan Yamaha di MotoGP, termasuk juga kelas yang Moto2, Moto3 itu udah kita coret aja lah. Tapi kita fokus kita di MotoGP. Ada kekecewaan di tubuh Petronas. Kecewanya apa? Yang pertama, Petronas berharap bahwa untuk performa setidaknya untuk 2021 Yamaha SRT ini mirip dengan yang tahun kemarin setidaknya. Bahkan mereka berharap lebih karena kan tahun kemarin runner up. Namun di tahun ini bener luar biasa terpuruk dari Franco Morbidelli yang hanya mendapatkan aspek ya kan. Jadi spek yang 2019 dengan top speed yang kedodoran ya, top speednya sangat rendah di bawah jauh dibandingkan dengan yang saat ini yang digunakan oleh Fabio. Kemudian juga Valentino Rossi yang juga tidak membaik dan bahkan selalu terpuruk, dan juga mundurnya Rossi membuat mereka juga akhirnya semakin kuat untuk meninggalkan MotoGP SRT Yamaha. Dan juga beberapa kans atau wacana-wacana dari SRT yang akan menggait satu. Pernah ada nama Jonathan Rea sempat dimasukin list, kemudian Andrea Dovizioso masukin list, mereka dianggap sudah tua dan tidak menarik. Kemudian juga kita tahu ada beberapa rider yang juga dimasukkan oleh Petronas. Jadi mereka berpikir untuk spend cost terlalu besar buat apa? Kalau di masa depan pun sepertinya akan sangat sulit mendapatkan pembalap yang memiliki reputasi baik, pembalap yang menjual secara pasar, karena bagaimanapun Petronas itu kan butuh pembalap yang oke, pembalap yang istilahnya ya famous lah, jangan Rocky terus, atau juga jangan pembalap yang tua yang sudah ibaratnya sudah selesai ya masanya, pada puncaknya finally meninggalkan SRT, sehingga ya tahun depan kita nggak tahu siapa pengganti Petronas. Dan ternyata Cak, dari update yang WB terima, ada salah satu nama saat ini mencuat yang menjadi salah satu kandidat terbesar menggantikan Petronas. Ini adalah salah satu perusahaan Italia yang saat ini katanya sedang naik daun. Jadi kalau sampean lihat ini ya, IWB kasih nama di sini. Ini sebuah perusahaan yang konon sepertinya akan menggantikan Petronas di SRT Yamaha. Ini sementara ya. Jadi belum ada official sama sekali, tapi rumornya demikian. Ini nantinya akan menjadi title sponsor kalau tidak salah ya. Kemungkinan besar akan mengumumkan setelah Silverstone. Jadi sama tunggu saja apakah betul akan menjadi sponsor utama SRT, kita nggak tahu. Tapi memang kalau informasi dipastikan bahwa perusahaan energi Italia ini sudah mensponsori juga tim dari Sky VR46 di Moto2 dan nantinya di MotoGP. Jadi akan menarik sekali, kita akan lihat. Kemudian informasi terbaru lainnya Kang Mas, informasi dari MotoGP Dorna ya. Jadi sampai tahu kan kemarin ada insiden atau sebuah bukan insiden, bukan tragedi juga sih, sebuah kondisi yang memang extraordinary. Pengalaman yang kemarin terjadi pada Fabio Quartararo, akhirnya Dorna merilis ada 2 sinyal indikator yang harus diperhatikan rider. Ini adalah baru ya, sinyal indikator baru, sinyal notifikasi pada speedometer yang sudah dipastikan akan digunakan oleh mereka kemarin di Austria. Sebenarnya sudah digunakan di Austria 2 kemarin, tapi kalau sampai mungkin nggak tahu, bisa share ke sini. Jadi ini ada 2 sinyal yang terbaru. Yang pertama adalah sinyal untuk menginformasikan kalau ada riding gear atau apapun itu yang dikenakan oleh rider pada kondisi unproper fit, di notifikasi lah, informasiin kepada ridernya di speedometer. Jadi kalau terjadi sesuatu yang unproper fit, riding dan sebagainya, nanti sinyal ini akan diberikan atau di-share ke pembalap di lintasan. Jadi ini salah satu sinyal yang paling baru dan belum pernah ada. Ini adalah salah satu informasi buat teman semuanya, dan sinyal ini nantinya akan terintegrasi dengan sistem. Sinyal ini harus diikuti oleh rider. Jadi kalau ditemukan sinyal ini nongol di bagian speedometer panel motornya, maka pembalap harus benar-benar mengikuti apakah mereka akan masuk ke pit untuk membenahi riding gear-nya atau mereka minggir dari lintasan
kemudian mereka akan memperbaiki sendiri, terserah. Ini sinyal pertama ya, yang harus diikuti oleh pembalap. Karena sebelumnya kan sempat bingung Cak dari Race Direction bagaimana sih menginformasikan kepada Fabio Quartararo. Kalau diinformasikan melalui black flag ini nggak fair, karena kan Fabio sedang berburu title juara dunia. Sementara kalau di black flag berarti kan tidak bisa lanjut. Makanya kemarin kan sempat ada kontroversi di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, juga ada sinyal ya, dua ini adalah behavior atau habit dari pembalap. Jadi Cak, kalau pembalap seruntul ya, kemudian juga membahayakan pembalap lainnya dan dipandang ini berpotensi tidak baik, berpotensi istilahnya mengganggu pembalap lain dengan over ya, ini akan diberikan sinyal juga kepada pembalapnya. Jadi dua sinyal ini adalah yang paling baru dan sinyal ini harus diikuti. Kalau tidak akan ada penalti. Jadi dua sinyal yang terbaru ini diperkenalkan oleh Dorna untuk balap Austria kemarin dan sudah diimplementasi kemarin ya. Ini informasi buat sampean semuanya. Nah, dari sini IWB ingin update sementara line up pembalap MotoGP tahun 2022 tahun depan. Jadi ini beberapa line up yang bisa IWB update buat sampean semuanya untuk sementara. Karena kita belum tahu, pasti semuanya bisa berubah sampai akhir tahun. Yang pertama adalah mengenai pembalap untuk Repsol Honda. Yang jelas tahun depan masih tetap dipertahankan Marc Marquez, kemudian Pol Espargaro ya. Jadi Marc Marquez sendiri sudah diikat hingga 2024, jadi nggak akan berubah sampai dengan 2-3 tahun lagi ya, jadi 2024. Kemudian untuk Monster Yamaha Factory Team yang pasti Fabio Quartararo dan Viñales sudah hilang dari line up, tapi yang jelas dari indikasinya kemungkinan besar Franco Morbidelli akan menggantikan posisi Viñales. Jadi nanti akan tandem antara Fabio dan juga Franco Morbidelli. Kemudian kita akan juga lihat bahwa untuk Ducati Factory ya, Lenovo Ducati judulnya, ini masih mempertahankan tandem Jack Miller dan juga Francesco Bagnaia. Jadi dua pembalap ini masih dipertahankan, termasuk Suzuki yang tetap mempertahankan Alex Rins dan juga John Mir. Jadi kedua rider ini tetap dipertahankan akan memperkuat tim Suzuki. Lalu untuk Aprilia, nah ini yang berbeda. Aprilia sampean tahu bahwa Alex Espargaro akan tandem dengan Maverick Viñales. Ini artinya beberapa nama yang sudah nongol seperti Dovizioso dicoret Cak. Dovi tidak akan masuk ke MotoGP line up, jadi sepertinya akan nganggur yang jelas. Dan Lorenzo Salvadori juga berakhir di tahun ini. Artinya tahun depan hanya Alex Espargaro dan juga Viñales yang akan memperkuat Aprilia. Ini seperti reuni di masa lalu Cak. Ketika mereka berdua pernah bersama Suzuki kan. Nah, kita next ke KTM. Sementara ini KTM masih akan mempertahankan duet Miguel Oliveira dan juga Brad Binder hingga Oliveira masih di 2022 jadi tahun depan, sementara Binder sudah diikat hingga 2024. Jadi memang luar biasa ya, ngikatnya lama banget nih. Lalu untuk Gresini Ducati yakni Fabio Di Giannantonio. Jadi ini sebuah nama baru. Lalu kita melirik ke tim Petronas Yamaha Racing yang pastinya tahun depan tidak akan lagi menyandang nama Petronas SRT ya, Yamaha Spang Racing Team maksudnya. Itu untuk saat ini kalau tidak berubah ya, tidak berubah. Memang jika Franco Morbidelli tidak jadi ke Factory Team, bisa saja tetap Franco Morbidelli. Karena sebenarnya memang kontrak Morbidelli ini hanya sampai tahun depan. Namun bisa saja di-cut oleh Yamaha, kemudian dipindah oleh mereka ke tim Factory. Artinya apa? Kemungkinan besar akan diisi tim Rocky. Jadi Rocky Rider ya bisa Dixon ataupun apa ya? Ini masih belum ada sih. Tapi yang pasti memang ini masih kondisinya tuh masih sangat sangat dinamis ya. Karena bisa jadi ada dua nama yang akan dimasukkan oleh mereka, yakni Darren Binder, kemudian Lee Kuona ya, yang akan mengisi, ini rumornya ya, mengisi tim ini. Jadi untuk sementara seperti itu. Kemudian kita akan beri ke tes 3 KTM. Iker Lecuona akan berakhir tahun ini. Yang kemungkinan besar juga tadi ya, yang kemungkinan besar akan pindah tim. Kemudian juga Daniel Petrucci selesai. Jadi dua-duanya sudah nggak akan dipakai. Dan tes 3 KTM sudah memastikan akan menggunakan atau mempromosikan pembalap Moto2 Raul Fernandez. Raul Fernandez akan bergabung dengan mereka di MotoGP, termasuk Remy Gardner. Jadi kontraknya sampai tahun depan aja ya. Jadi untuk sementara hanya 1 tahun. Kemudian untuk LCR Honda masih tetap tidak berubah, yakni Alex Marquez dan juga Takaki Nakagami. Waduh Cak, bosonnya enggak ya. Nakagami akan masih tetap bersama LCR Honda. Lalu Pramac Ducati juga demikian, masih pertahankan Johan Zarco dan juga Jorge Martin yang tetap akan membalap di Pramac Ducati tahun depan. Kemudian yang terakhir adalah Aramco VR46 Ducati. Ini tim baru. Jadi Valentino Rossi tim yang pasti akan mengisi tahun depan dan akan menobatkan adiknya untuk membalap dan membela tim ini. Dan sepertinya nanti akan diduetkan dengan Marco Bersesi. Jadi ini masih belum fix ya.
Artinya ini masih tentatif, kita akan update lagi kalau nanti ada informasi lanjutan. Jadi itu beberapa informasi buat sampean semuanya tentang, pertama adalah masa depan untuk Vinales sepertinya sangat kecil gabung lagi atau membalap di M1 karena ya ada beberapa pertimbangan Yamaha yang pasti untuk apa kalau kembali lagi takutnya malah mungkin membocorkan beberapa data-data penting dari M1, mungkin seperti itu pikirannya. Jadi di Aragon dan juga Silverstone rumornya tidak akan menggunakan Vinales. Itu artinya ya kalau sudah Silverstone dan Aragon nggak menggunakan ya pastinya kok kayaknya makin kecil, Vinales akan balik ke Yamaha. Tapi sekali lagi ini kan masih belum fix, bisa saja ada negosiasi-negosiasi, Ibi nggak tahu. Tapi ini update terbaru. Kemudian yang kedua adalah dari sisi peraturan sinyal ya, Ibi sudah share ke semuanya. Ada 2 sinyal baru untuk MotoGP yang akan share ke dashboard untuk pembalapnya. Jadi yang pertama adalah behavior daripada pembalap ya. Jadi tingkah lakunya, pecicilan, seruntulan ya, iso-iso di penalti ya, diperingatkan di sana. Dan yang kedua adalah riding gear fitnya ya. Jadi proper atau enggak atau yang ada yang buka kayak atau apa kayak, pembalapnya mungkin adanya copot kayak tali helmnya copot, bisa aja dari sana. Jadi ada itu. Kemudian juga line up dari yang paling baru ini, line up dari pembalap MotoGP untuk sementara paling update. Dan yang pasti mengenai nasib untuk SRT nanti yang disinyalir akan disupport. Sponsornya diganti setelah Petronas meninggalkan mereka, akan diganti dengan salah satu perusahaan Italia. Ini ada perusahaan energi bernama With You. Jadi kita lihat saja nanti, oke? Jadi mengenai Mas informasi IWB. Jadi yang penting sampean selalu update, sampean selalu tidak ketinggalan kereta mengenai MotoGP. Dan semoga saja sampean puas ya. Jadi mengenai Mas informasi dari Benaran terbaru. Matur nuwun sampeyan sudah menonton video Benaran, dan kalau sampeyan suka video ini sampeyan like, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga sampeyan sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jiskandos.